Aduh, Niken, Ya? di kelas nggak ada jaringan internet ya? Loh, iya ya, kok nggak ada? Mana tugas harus dikumpulin hari ini? Oke, gimana kalau kita pergi ke depan kantor Departemen Kokom? Loh, emangnya boleh jam pelajaran kayak gini kita keluar kelas? Hah, kalau untuk mengerjakan tugas pasti boleh. Ya udah deh, yuk. Yuk. Hai. Selamat pagi. Ya. Loh, kenapa kalian di sini? Pagi-pagi kok mainan handphone? Oh, ini Bu, kami sedang mencari wifi untuk mengerjakan tugas. Memangnya tidak sampai di kelas kalian wifi-nya? Ya justru karena itu Bu, di kelas kami nggak ada wifi, makanya kami kesini. Coba kalau gitu cari Pak Yongen ya. Biasanya ada di lab komputer situ. Siapa tahu nanti wifi-nya bisa diperpanjang sampai dengan kelas kalian. Mana yuk? Assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya. Ada apa ya? Jadi gini Pak, di kelas kami nggak ada jaringan nirkabel untuk wifi ya. Ya, soalnya kalau kami mau mengerjakan tugas itu harus dari jaringan keluar kelas dulu, Pak. Oke, sebenarnya itu ada aksesnya. Kami belum sampai ke kelas kalian. Oke, lalu gimana Pak solusinya? Gini aja nanti saya ajari cara instalasinya dengan menggunakan alat-alat yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, gitu dong, Pak. Sudah berhubungan alatnya sudah ada, marilah kita ikut ke aula dengan saya. Oke. Oh iya guys, penasaran nggak? Ada berapa sih jenis-jenis jaringan nirkabel itu? Ternyata, jaringan nirkabel itu ada dua loh guys, yaitu jaringan nirkabel outdoor dan indoor. Yang pertama, yaitu jaringan nirkabel indoor guys. Jaringan nirkabel indoor adalah jaringan yang digunakan di dalam ruangan dengan jangkauan akses yang tidak jauh, kurang lebih 100 meter tanpa halangan. Selanjutnya adalah jaringan nirkabel outdoor. Jaringan ini adalah jaringan yang digunakan di luar ruangan untuk mengoneksikan perangkat jaringan dengan jarak yang jauh dan bisa sampai lebih dari 10 km loh guys. Pada pembahasan kali ini, kita membahas jaringan nirkabel outdoor guys.
yaitu konfigurasi dan pengujian antena pemancar dengan menggunakan antena Omni dan antena grid. Nah, apa aja sih kira-kira alat dan bahan untuk konfigurasi jaringan nirkabelnya guys? Pasti pada penasaran kan? Maka dari itu, tetap ikuti kami ya guys. Pertanyaannya adalah, jawabannya yaitu jaringan nirkabel memberikan kemudahan terhadap pengguna sosmed di sekitarnya untuk mengakses informasi apapun dengan lebih cepat. Gini Pak, bisa dijelaskan tentang alat-alat ini? Alat-alat yang nanti kita gunakan untuk praktek itu salah satunya ada laptop, ini untuk setting ya, nanti setting access point-nya. Terus yang kedua ada antena Omni, ini nanti untuk memancarkan sinyal dan nanti akan diterima oleh grid. Yang ketiga itu ada radio, nah nanti settingannya di sini, ini antenanya, ini ada radionya. Terus ini ada PoE-nya, PoE-nya ini digunakan untuk mensuplai listrik ke radio. Yang selanjutnya ada antena penerima, yaitu antena grid, tempatnya di sebelah sana, itu ada antena grid sama access point. Coba kita ke sana untuk melihat antena gridnya. Nah guys, itu tadi alat dan bahan konfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Pingin tahu kegunaannya? Baiklah guys, yang pertama yaitu access point. Access point ini merupakan alat terpenting dalam membangun jaringan nirkabel loh guys. Yang fungsi utamanya adalah sebagai pengatur lalu lintas data, sekaligus bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan nirkabel yang secara sempit bisa disebut Wi-Fi. Access point ini juga dapat memancarkan atau mengirim data internet melalui gelombang radio. Selanjutnya guys, ada juga alat yang bernama antena grid. Antena ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio. Data yang dimaksud itu tadi bisa dalam bentuk internet maupun intranet. Hai guys, ini ada koneksi internet jenis lain loh. Mau tahu? Ternyata tidak lain adalah modem. Hanya saja perbedaannya terletak pada modem itu perangkat keras atau hardware. Sedangkan koneksi internet itu perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Di sisi lain, masih ada juga alat berupa tiang atau tower yang berfungsi untuk menerima sinyal koneksi atau bisa juga untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang loh guys. pertanyaannya adalah, jawabannya yaitu penasaran kan? Gimana sih cara menginstalasi perangkat jaringan nirkabelnya? Mari kita simak di segmen selanjutnya. Tetap di Wikipedia, saling berbagi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, itu cara memasang atau menginstalasi perangkat jaringan ini bagaimana? Gini aja, nanti saya tunjukkan bagaimana cara menginstal perangkat jaringan nirkabel. Iya. Sekarang kita ke sana dulu. Iya. fungsi antena grid. Fungsi kabel jaringan.
Fungsi switch. Fungsi router. Fungsi antena omni. Fungsi radio. Guys, instalasi sebuah jaringan nirkabel itu memungkinkan kita dapat membangun sebuah jaringan komputer pada tempat-tempat yang sekiranya sulit dijangkau oleh kabel. Ini disebabkan infrastruktur tempat kabel sudah tidak lagi mampu memenuhi semua fungsi, sehingga penggunaan jaringan nirkabel menjadi salah satu alternatif solusi yang tepat. Pertanyaannya adalah, jawabannya yaitu Tahap pengkoneksian perangkat. Setting pemancar. Setting IP address. Samakan IP address laptop dengan radio. IP pemancar 192.168.1254. IP address laptop 192.168.1200. Klik OK. Uji koneksi ke access point menggunakan CMD. Reply artinya terhubung. Access point dan laptop sudah terhubung. Buka browser. Ketik IP address access point. Isi username dan password.
konfigurasi pemancar. Pilih mode AP karena ini pemancar. Klik Save. Refresh browser. Kemudian ganti SSID. Klik Save. Ganti DHCP menjadi Disable. Klik Save. Koneksi pemancar selesai. Setting penerima. Menyamakan IP address laptop dengan IP address access point. IP access point 192.168.122. Cek koneksi di CMD. Reply artinya terhubung. Buka browser. Ketik IP address access point. Masukkan user dan password. Pilih wireless mode station karena ini adalah penerima. Cari pemancar yang sudah disetting. Klik select. Koneksi penerima selesai. Oke, selanjutnya kita tes access point yang sudah kita setting, access point indoor ya, apakah bisa connect dengan internet atau tidak menggunakan HP. Pertama kita konekkan dulu dengan access point-nya. Yang tadi SSID-nya adalah WiFi siswa. Kita sambungkan. Oke, siswa sudah tersambung. Selanjutnya menggunakan internet. Baiklah Pak, sepertinya kami sudah paham bagaimana cara menginstalasi jaringan nirkabel mulai dari antena pemancar hingga penerima ini. Dan selanjutnya ada baiknya kita bisa membuat instalasi WiFi sendiri di kelas kita. Oke anak-anak, semoga simulasi ini dapat bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Iya. Iya, Dan Pak. kita juga mau berterima kasih banyak karena simulasi dan penjelasan dari Bapak itu sangat bermanfaat buat kami. Oke, silakan. Kasih Pak. Terima kasih. Perkembangan teknologi jaringan wireless begitu cepat. Jaringan wireless merupakan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komunikasi dengan menggunakan gelombang radio. Dalam komunikasi data, terdapat beberapa unsur agar sebuah proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Unsur-unsur yang dimaksud dapat berupa sumber data, media, dan penerima data. Pada komunikasi data inilah media yang digunakan berupa kabel dan tanpa kabel. Nah guys, itu tadi semua penjelasan mengenai konfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Mudah bukan? Semoga kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekitar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Terus saksikan video pembelajaran lainnya hanya di Wikipedia Saling Berbagi. Sampai jumpa.